Menghormati orang. Menghormati orang dianggap sentral dan filosofi JIT. Menurut JIT, asli dan rasa hormat yang berarti bagi karyawan harus ada agar perusahaan mendapatkan yang terbaik dari para pekerjanya. Karyawan melakukan banyak fungsi di JIT, dan agar JIT benar ada, mereka harus benar-benar dihormati dan dihargai. Masukan mereka harus dihargai dan mereka harus merasa aman. Organisasi JIT mengandalkan semua karyawan untuk bekerjasama, termasuk manajemen dan tenaga kerja. Hierarki organisasi umumnya lebih datar di JIT daripada di organisasi tradisional, dan lapisan organisasi tidak ditentukan secara ketat. Tanggung jawab besar dan otonomi diberikan kepada pekerja biasa. Semua level karyawan sering bekerja dalam tim, dan di banyak organisasi JIT semuanya berpakaian dengan cara yang sama, terlepas dari levelnya, yang membantu meruntuhkan batasan tradisional dan memudahkan orang untuk bekerja bersama. Di bagian ini dilihat beberapa masalah khusus yang berhubungan dengan menghormati orang-orang di JIT. Selanjutnya, pekerjaan seumur hidup. Perusahaan Jepang secara tradisional menyediakan pekerjaan seumur hidup untuk sebagian besar karyawan tetap mereka. Karyawan harus merasa aman jika ingin bekerja dalam tim. Mereka bebas untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan bertindak berdasarkan ide mereka. Saat ini, pekerjaan seumur hidup mencakup presentasi yang relatif kecil dari total angkatan kerja, meskipun pekerjaan seumur hidup. Yang pertama, pekerja memiliki keterampilan lintas fungsi. Yang kedua, pekerja secara aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah produksi dan kualitas. Selanjutnya, pekerja diberdayakan untuk membuat keputusan produksi. Yang keempat, kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Yang kelima, pekerja bertanggung jawab untuk merekam dan menampilkan data kinerja secara visual. Yang keenam, pekerja bekerja dalam tim untuk memecah masalah dan lain-lain. Selanjutnya, peran manajemen. Peran manajemen adalah untuk menciptakan perubahan budaya yang diperlukan agar JIT berhasil. Dalam lingkungan JIT, manajer dipandang sebagai fasilitator dan pelatih, bukan sebagai bos. Tugas mereka adalah membantu mengembangkan kemampuan karyawan, mengajar, melakukan koreksi, membantu individu mengembangkan keterampilan mereka, dan bertindak sebagai motivator. Mereka membantu kerja tim dan pemecahan masalah. Manajer juga bertanggung jawab untuk memberikan motivasi dan pengakuan yang diperlukan kepada karyawan. Peran manajemen dirangkum dalam yang pertama, bertanggung jawab untuk menciptakan budaya JIT. Yang kedua, berperan sebagai pelatih dan fasilitator bukan sebagai bos. Yang ketiga, kembangkan sistem insentif yang memberikan penghargaan kepada pekerja atas upaya mereka. Yang keempat, kembangkan keterampilan karyawan yang diperlukan untuk berfungsi dalam lingkungan JIT. Yang kelima, pastikan bahwa pekerja menerima pelatihan multifungsi dan lain-lain. Hubungan pemasok. Rasa hormat JIT terhadap orang-orang juga meluas ke pemasok. Dengan JIT, sebuah perusahaan menghormati pemasok dan berfokus pada membangun hubungan pemasok jangka panjang. Pendekatan tradisional dari penawaran kompetitif dan pembelian suku cadang dari pemasok termurah bertentangan dengan filosofi JIT. Perusahaan JIT memahami bahwa mereka bermitra dengan pemasok mereka yang dipandang sebagai pabrik eksternal. Jumlah pemasok biasanya jauh lebih kecil daripada sistem tradisional, dan tujuannya adalah beralih ke pemasok sumber tunggal yang menyediakan seluruh suku cadang untuk satu pabrikan. Elemen kunci hubungan superior JIT adalah yang pertama, pemasok dipandang sebagai pabrik eksternal. Yang kedua, penggunaan pemasok sumber tunggal. Yang ketiga, hubungan pemasok jangka panjang dikembangkan. Yang keempat, pemasok berada di dekat pelanggan. Yang kelima, jadwal pengiriman yang stabil. Dan yang terakhir, pembagian biaya dan informasi. Manfaat JIT. Yang pertama, pengurangan inventaris, peningkatan kualitas, ruang terbatas persyaratan, waktu tunggu yang lebih pendek, produksi lebih rendah biaya, meningkatkan produktivitas, mesin ditingkatkan pemanfaatannya, serta fleksibilitas yang lebih besar. Sistem JIT dan Lean di seluruh organisasi.
Menetapkan filosofi seperti GIT pasti akan memiliki konsekuensi untuk setiap aspek organisasi. Seluruh organisasi dipengaruhi oleh GIT, terutama karena hambatan organisasi dihilangkan. Fungsi yang sebelumnya tidak memiliki banyak komunikasi dengan satu sama lain harus bekerja sama sekarang, termasuk fungsi seperti pemasaran, manufaktur, dan teknik yang dalam sistem tradisional memiliki agenda terpisah tetapi sekarang perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.